Itu tuh saya tripod itu tak taruh di motor saya masih ada tuh, motor perjuangan, motor Grand itu. Tripod, leg stand buat lampu. Iya. Itu tak dudukin, terus saya bawa tas, waktu itu tasnya buat 2 kamera. Udah, ada pengajian di mana, udah ke sana tak liput dan itu free, tidak ada ininya. Berarti syuting sendiri, edit sendiri? Ya. Kasihin ke klien, selesai. Pulang. Harapannya cuma itu aja, mulung-mulung pahala dari semoga bisa dihitung inilah jadi pahala jariah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Masya Allah. Dari Presiden Vertizon TV. Presiden. Ini wapresnya. Beliau bawa oleh-oleh sangat banyak sekali. Besok rencana kita akan bagikan ke rumah sakit untuk para garis terdepan kita ya Mas. Siap. Dari tenaga medis kesehatan, sumbangan dari Pa'alaf Center Indonesia, ada disinfektan, kemudian ada baju hazmat juga. Betul. Dan malam ini juga kita akan langsung membagikan donasi, Mas. Ya, ada sembako. Sembako dari Pa'alaf Center Indonesia. Betul. Insya Allah. Alhamdulillah dari Jogja nih, tiba-tiba beliau datang ke sini tanpa persiapan apapun. Jadi kita menyambutnya dengan apapun juga. Surprise pokoknya. Ini mau tanya tentang Vertizon nih Mas. Bermula dari mana muncul sosok media Vertizon ini atau bagaimana ini Mas? Jadi awalnya itu Vertizon itu sebetulnya dulunya tahun 2006-2007 itu grup nasyid Mas. Oh, grup nasyid malah? Iya, nge-rap tapi nge-rap ligi, jadi rap ligi. Gitu. Nge-rap tapi religi, terus habis itu seiring berjalannya waktu karena teman-teman sibuk kuliah semua akhirnya vakum, tapi karena saya senang sama makna Vertizon akhirnya tak pakai terus sampai sekarang, tinggal dikasih belakangnya Vertizon TV seperti itu. Untuk arti Vertizon itu apa Mas? Vertizon itu sebetulnya dari singkatan vertikal horizontal. Hablum minannas, hablum minallah. Itu maknanya. Kita sering mendengar, kita melihat di YouTube tentang Vertizon, ternyata maknanya terus seperti itu ya. Iya, betul. Alhamdulillah sehat ya Mas. Ya, alhamdulillah sehat Mas. Di tengah-tengah pandemi seperti ini itu ternyata Blora hari ini semakin naik, terus semakin bertambah yang positif ternyata. Oh ya? Iya. Innalillahi. Berarti saya cocok ini bawa hazmat sama face shield nih ya. Iya. Jadi alhamdulillah program pembagian hazmat terus berjalan dan di Vertizon kemarin amanah 1090 sudah kita salurkan semuanya. Jadi targetnya sudah tercapai untuk pembagian di wilayah Yogyakarta dan ini ada beberapa sisa-sisa. Nah, itu kita angkut semua ke sini. Ada disinfektan, ada 3 pieces master. Ini satu jerigen ini isi 5 liter. Itu nanti tinggal dicampur air sebanyak 64 liter. Jadi bisa untuk alat disinfektan yang 16 liter itu jadi 4. Nah, untuk satu ini nanti bisa dialokasikan kemana terserah. Terus ada face shield juga. Face shield ini ada 100 pieces. Terus hazmatnya tadi ada berapa ya? Lupa nih sama yang di sini nih kayaknya ada. Hazmatnya ada 1, 2, 10, 20, 30 mungkin ya. Itu sama sembako tadi. Ini seluruh Indonesia ya Mas? Alhamdulillah, iya alhamdulillah itu seluruh Indonesia untuk hazmat, face shield-nya dan di Vertizon TV karena dapat amanah untuk penyebaran face shield itu sudah batch ketiga dan alhamdulillah semua udah tercakup semua dan udah dikirim via JNE dan itu gratis lewat JNE, luar biasa. JNE top pokoknya. Ngomong masalah JNE juga beliau baru mualaf ya? Iya, itu yang punya mualaf kebetulan udah meninggal katanya. Iya, itu anaknya yang kemarin akhirnya ngobrol-ngobrol dan alhamdulillah kita dapat gratis support itu free. Untuk kembali ke tema hari ini Vertizon nih Mas. Iya. Dari yang sejarah Vertizon itu berawal dari nasyid dan kemudian sekarang markasnya di mana nih Mas? Untuk markas ada di Yogyakarta, kebetulan studionya juga di situ. Jadi kalau brainstorming ide-ide juga di situ semuanya. Untuk krunya?
Krunya banyak banget, sampai dihitung pakai jari. Ya, ada 1. Dari Blora juga. Itu tuh yang ngerekam itu dari Blora lagi. Aduh, Jogja tuh nggak ada ininya, nggak ada isinya ini. Jadi semuanya. Kampung ini Mas. Iya, ada yang mudik seneng tuh. Masya Allah. Vertizon TV jomblo juga nih Mas. Jomblo ini kayaknya lagi cari-cari ya. Jomblo dia. Jadi buat Ahwat yang cari, masih muda, umur baru 19 ke 20. Jangan disebut namanya, kalau namanya Eko nanti kesebar. Iya. Untuk suka dukanya di media ini Mas, bisa diceritakan sedikit Mas. Kan banyak kita buat media tentang kebaikan seperti itu juga banyak menghujat dan sebagainya. Betul. Jadi alhamdulillah dari awal berdiri Vertizon sampai sekarang, pada akhirnya kita sudah terbiasa dengan komen-komen negatif, komen-komen positif, dan untuk menanggapi semua, kalau ditanggapi sebetulnya malah bikin capek Mas. Oh iya Mas. Iya, yang penting solusinya gimana? Solusinya selama tujuan kita baik, selama tujuan kita untuk Allah, ya udah terus aja jalan gitu. Kalau ada komentar negatif ya udah skip aja, diamin aja seperti itu. Jadi banyak yang memang ada beberapa yang nggak suka, apalagi yang saudara kita yang lintas akidah itu pasti kalau sama Vertizon ada nggak sukanya juga gitu loh. Dan diserang juga pernah, sampai sempat vakum, tiba-tiba channel nggak bisa buat ngapa-ngapain. Sempat pernah seperti itu Mas? Iya, kayak mualaf.com juga sama. Mualaf Center itu kan di Facebook juga pernah di take down, hilang, tahu-tahu ntar kita bikin lagi, hilang lagi. Ini kayaknya udah keempat kalinya. 4 kali? Iya, udah keempat kalinya. Dan Instagramnya pun kan makanya Mualaf Center Indonesia baru 10.000 karena ya muncul hidup mati gitu, diserang. Dan karena kita memang keterbatasan di bagian IT, memang nggak semuanya paham IT dan masih gaptek, masih perlu banyak belajar. Jadi adanya serangan-serangan yang nggak suka dengan Mualaf Center Indonesia, ya mau nggak mau harus kita lewatin itu fasenya. Ini Mas, kan udah beberapa tahun berjalan. Ya. Subscriber sementara ini udah berapa ini? Alhamdulillah baru 70.000. Tambah 01. Berapa ya sekarang ya? 740.000 kalau nggak salah. 750.000. Blora Hijrah baru berapa ya Mas? Blora Hijrah, tapi Blora Hijrah kenceng loh itu. Calonnya bakal ngalahin Vertizon tuh, yakin saya, Masya Allah. Apalagi semangatnya di sini. Hasil kameranya juga luar biasa. Biasanya orang yang berilmu itu yang merendahkan diri seperti ini. Enggak, tapi asik bener. Ada potensi sangat besar, luar biasa. Teman-teman bisa belajar dari Blora Hijrah ini. Yang semangat teman-temannya itu perlu dicontoh untuk regional-regional lain. Itu keren itu. Aktifnya luar biasa. Doakan kami. Amin, doakan kami juga yang masih harus banyak ditempa, harus sering-sering dikasih saran, dinasehatin lah. Ini gitu. Motivator kami sebenarnya. Vertizon TV. Waduh. Jangan nanti banyak yang ini loh Mas, banyak yang benci. gitu. Untuk motivasi Bang Andi, kok semangat sekali untuk mengembangkan Vertizon TV ini? Jadi awalnya sebetulnya basically saya itu foto sama video Mas. Oh, fotografer berarti Mas? Oh ya, fotografer sama videografer. Dulu sebelum saya berkecimpung di dunia ini, dunia saya ya foto sama video. Dan berbagai macam foto pernah dilakukan, termasuk video, dan saya fokusnya di TVC. Apa itu Mas? Komersial, jadi iklan TV. Iklan. Jadi yang durasi 30 detik, 30 detik, 60 detik, 1 menit, 3 menit, seperti itu untuk video profilnya. Foto prewedding juga seperti itu. Dulu iya, sekarang sudah enggak. Sudah tidak gitu. Foto juga ya itulah masih proses belajar saya sampai sekarang. Kemudian video klip juga ya pernah. Jadi dulu tahun 2017 terakhir saya menggarap video klipnya artis itu ya Syahrini. Itu yang judulnya I Love You Allah gitu. Syahrini bro. Kita doakan semoga istiqomah. Syahrini-nya atau namanya? Oh Syahrini. Istiqomah apa nih? Bikin video klipnya. Siap.
Jadi sangat bermanfaat ya Mas ya. Dari karya kita itu bisa dimanfaatkan untuk dakwah. Gitu. Betul, kayak karena saya cuma bisanya itu dan pengen dulu tuh sempat jatuh ya. Maksudnya memang nggak semua tuh jalan mulus dalam kehidupan ini. Saya tuh pernah ya awal-awal nikah justru ini apa namanya, orang nikah biasanya kembali ke titik nol gitu kan. Kalau saya kembali ke titik minus gitu dalam keadaan bangkrut, minus segala macam. Tapi alhamdulillah sebulan itu ini ya pasrah lah sama Allah, karena diingetin sama temen, namanya dulu masih muda, obsesi cari duitnya masih tinggi, nggak pernah inilah, maksudnya jauh dari yang dalam tanda kutip ngaji, cari ilmu. Jadi dulu luar biasa lah perjuangannya. Jadi sampai apa ya, makan tuh juga pernah ini sih, pernah ngerasain susahnya cari makan. Oh iya. Iya. Gitu. Untuk ini kan kita merasakan nih Mas sebagai orang anak-anak media, kan sangat sibuk sekali ya. Untuk cara membagi waktunya dalam bekerja sama kita fokus di media itu seperti apa Mas untuk Bang Andi sendiri? Ya saya sekali lagi bersyukur ya, alhamdulillah Allah itu tak henti-hentinya memberikan kami rezeki keajaiban yang di luar dugaan. Salah satunya adalah hijrah. Awal hijrah itu berat saya waktu foto sama video. Apalagi dulu pernah terjebak dalam riba juga sama. Nah itu benar-benar unik. Unik tuh gini. Jadi waktu saya belum belajar tentang riba, itu cicilan lancar. Oh gitu ya. Setelah ngaji paham riba, tiba-tiba hilang dan seret, klien itu nggak ada gitu. Ini gimana gitu. Jadi bingung gitu loh. Waduh, terus habis itu ya udahlah, memang Allah lagi ngebersihin semua harta kita, sampai akhirnya ya udahlah tak putusin. Memang jika ada harta, saya juga berdoa jika memang ada harta yang tidak halal dalam diri yang saya dapatkan, tolong bersihkan. Jadi ya waktu itu Allah membersihkan. Jadi saya itu dulu pernah minus dan pernah dibersihkan lagi karena bandel dulu. Gitu. Kemudian setelah bangkrut dan sebagainya, kan kita mau naik lagi nih Mas. Yeah. Bangkit lagi lah. Untuk motivasi bangkit itu seperti apa Mas? Jadi waktu itu saya cuma berdoa, ya Allah, dekatkan hamba-Mu ini dengan orang-orang yang dekat kepadamu. Udah, doanya cuma itu. Jadi siapa aja dulu itu tak dekatin Mas. Maksudnya karena circle-nya masih tentang foto sama video. Lama-kelamaan saya jauhin, saya mendekati circle-circle yang memang teman-teman sefrekuensi yang yuk hijrah yuk, kayak gitulah. Jadi dulu itu masih awam dengan kata hijrah gitu loh. Hijrah ki opo sih gitu loh. Ternyata banyak hal yang belum kami ketahui saat itu, hingga akhirnya saya kumpul sama teman-teman pengusaha di Jogja, bikin nama kumpulan untuk ngaji itu juga asal Mas. Oh, iya. Namanya JOS. Apa itu JOS? Ya cuma namanya JOS gitu. Namanya masih ada, namanya Halakoh JOS. Halakoh JOS. Nah, di situ ada beberapa teman, awalnya dari sedikit orang ya, cuma bisa dihitung jari. Salah satunya juga ada Mas Nanang, ada dulu ada Mas Ferry juga, ada Mas Nino dan lain-lain. Itu kita pengusaha itu kumpul di situ, bikin pengajian, kemudian mengundang siapapun ustadz yang viral saat itu. Oh gitu. Iya, selain kita juga ada ustadz yang rutin, kita juga memanggil ustadz di luar, karena waktu itu kita juga bingung Mas. Kita tuh bingung dalam arti gini, ini ustadz bilang semua ngerasa bener semua gitu loh. Hingga akhirnya ya wes lah, kapan-kapan kita kumpulin semua ustadz dalam satu panggung. Nah makanya muncullah waktu itu kita bikin event namanya Muslim United. Ya sampai sekarang alhamdulillah gaungnya masih kerasa. Jadi pasti ada sesuatu yang unik di dalam Muslim United. Iya, itu salah satunya. Dan ya alhamdulillah sih, dalam kita tuh serba bingung waktunya, maksud waktu itu, karena kalau dulu memang salah ya, maksudnya kejebak riba, kejebak segala macam. Cuma sekarang tambah bingung lagi saat kita bikin event yang menurut kita juga kayaknya sih ini event baik gitu, ngumpulin semua ustadz asatid dalam satu panggung. Ini loh Islam tuh, ini loh Muslim seperti itu. Kok masih tetap ada yang orang yang tidak suka? Jadi mungkin jadi sunatullah ya Mas. Iya. Dulu dakwah Nabi juga seperti itu, dilempar batu dan sebagainya. Iya betul.
Dan gini Mas, kita tuh sering lihat Vertizon juga. Kok Vertizon itu sekarang bisa mendekatkan dengan artis-artis hijrah? Itu bagaimana caranya? Biar Duraija juga biar seperti Vertizon. Ya itu Mas, awalnya tadi jadi ada nyambungnya juga. Waktu itu kan kita sering datangin Ustadz kayak Ustadz Hanan Ataki, terus Ustadz dulu juga pernah Khalid Basalama, terus ada Dr. Zaidul Akbar, UAS dan lain sebagainya. Waktu itu memang belum ada banyak konflik kayak tanda petik ya kayak zaman sekarang gitu loh. Dulu tuh enak undang Ustadz datang ngisi rame. Sekarang mulailah ada negara api menyerang. Ya, negara api menyerang, kita jadi bingung. Hingga akhirnya kita yaudahlah kita bikin Muslim United. Yuk ini loh Muslim sebenarnya seperti ini, dan disitulah mulai kenal sama artis gitu. Tapi sebelumnya juga karena udah pernah ngerjain beberapa video klip, itu udah mulut ke mulut sih sebetulnya, udah deket duluan sebetulnya. Dan nama Vertizon itu belum dikenal sama mereka. Dulu waktu kenal sama saya cuma sebatas profesional kerjaan itu aja. Terus habis itu setelah ada Vertizon kemudian ada Muslim United, hingga akhirnya yaudah kita undang teman-teman artis di situ. Alhamdulillah di situ juga nggak jauh juga dari Kostif ya, dia yang ngasih waktu itu kontak awal si Ari Untung sama Ayah Kembar waktu itu. Ini kontak nih bro untuk ngisi di Muslim United. Oke, habis itu kontak. Setelah kontak Japrian, ya udah di situ kita banyak sharing. Jadi Ari Untung itu banyak sharing ke kita sama Mas Nanang sama saya tentang event yang akan dia agendakan. Waktu itu setelah Muslim United akan ada Hijrah Fest. Nah di situ banyak sharing, akhirnya bisa saling kenal dan bisa saling support satu sama yang lainnya. Jadi mungkin itu sih yang kenapa kok Vertizon bisa sedikit dikenal sama teman-teman di sana gitu. Untuk belajar dari foto dan video itu Bang Andi dulu memang otodidak atau gimana? Saya belajar foto itu otodidak. Guru saya waktu itu YouTube. Oh, YouTube. Jadi referensi saya waktu itu suka foto itu ngelihat ini referensi dari luar negeri Mas. Jadi kenapa sih orang kok bisa motret kayak gitu? Semua sama prosesnya. Kalau ngeliat foto saya dari awal itu juga sama, ambiar ibaratnya gitu loh. Masih belum paham yang namanya cahaya, masih belum paham yang namanya komposisi, masih belum paham yang namanya warna. Jadi masih asal motret. Cuma karena teman ngasih saran, udah lah pokoknya belajar terus sehari paling nggak 100 kali motret gitu dengan objek yang sama. Sehari 100 kali motret ya, nanti dilihat ada perubahan nggak gitu, hingga akhirnya sekarang sedikit demi sedikit ya masih proses belajar, bisa ya pahamlah sedikit tentang komposisi, tentang warna, tentang editing sih, itu aja. Jadi di universitas juga atau bagaimana juga Mas? Enggak, jadi kalau dulu saya kuliahnya di teknik informatika. Oh tadi. Ya coding, database, jadi sebetulnya nggak nyambung. Cuma memang di situ ada ekstra fotografi. Saya juga nggak ikut di ekstranya. Terus habis itu ada kelas multimedia, cuma perkenalan. Ini loh yang namanya Adobe Premiere. Nah itu penasaran. Cuma dikasih sedikit teori sama praktek. Tapi seru nih ngedit video, dari situ mulailah belajar. Untuk mendatangkan ustadz-ustadz ternama itu sebenarnya susah nggak Mas untuk media Duraija lah calon? Ya, dulu sih alhamdulillah awal-awal dulu sangat mudah ya untuk mendatangkan, sangat mudah, jadi nggak ribet gitu loh. Dan mungkin di Blurrizer besok bisa kita undang juga. Ini buat Ari Untung ya, kalau mau ya. Dulu kan pernah kita ajak tuh ke Tumut Boyolali. Nah besok kita ke Tumutnya di sini ya Mas? Ya di Mall Center Blora. Insya Allah nanti kita bisa silaturahmi di sini, ketemu para ustadz-ustadz dan nasati di sini yang luar biasa. Dakwahnya itu senyap tapi tiap hari wow pokoknya. Ada aja yang dikerjain, Masya Allah. Karena waktu udah malam nih Mas. Yap. Untuk terakhir tips menjadi YouTuber Muslim agar tetap semakin maju ini Mas. Yang jelas kembali ke diri sendiri, luruskan niat, semua karena Allah. Kalau lelah itu ya disyukurin, justru itu puncak lelah itu adalah puncak ujian dari Allah sebetulnya. Saat kita ngerasa down, ngerasa aduh aku capek nih gini terus, itu sebetulnya ini ya teguran dari Allah ya, ujian ya.
Jadi harapannya buat teman-teman yang baru mulai dalam dunia dakwah, apalagi di sosmed, ini sebetulnya titik start pertama untuk memulai. Karena COVID, mau nggak mau, suka nggak suka, semuanya harus di sosial media. Dari Ustadz semuanya udah live sekarang, kumpulan live, terus kajian live, pokoknya bikin tutorial pun live, semuanya live. Jadi mau nggak mau harus kita harus mengejar teman-teman yang lain gitu loh. Pihak sana juga belajarnya lebih giat, kita jangan mau kalah, intinya seperti itu. Ya luruskan niatnya semua karena Allah, sama-sama buat ibadahnya. Niat ya Mas, paling utama itu ya. Iya. Kadang kan kita di media itu juga punya rasa bosan juga. Benar-benar. Dan ini yang kami sebagai baru belajar dengan berdakwah dengan melalui media sosial, dan pesan dan kesan untuk kami Mas bisa disampaikan pada teman-teman agar semakin semangat, semakin bergerak terus dalam agama kita, semakin mengembangkan media Islam biar tidak kalah dengan media-media yang lain Mas. Ya pesan-pesannya sering-sering ini sih, sering-sering lihat tutorial di YouTube, terus lihat referensi-referensi dari luaran. Semoga ke depan bisa nemu klik gitulah. Apa sih istilahnya ya? Saya tuh kalau bikin video tuh, feel-nya dapat. Nah, nunggu sampai feel-nya itu dapat. Terus kalau saat down ya itu tadi, istighfar, perbaiki diri lagi. Mungkin ada sesuatu hati yang belum pas gitu. Itu sih. Terus jangan pernah karena gini ya, media itu sebetulnya di sebagian orang itu dianggap remeh. Kita tuh datang paling awal, pulang paling akhir itu pasti. Habis itu udah nggak dianggap gitu. Dulu awal-awal saat masih single factor ya maksudnya ya. Itu tuh saya tripod itu tak taruh di motor saya masih ada tuh, motor perjuangan, motor Grand itu. Tripod, leg stand buat lampu. Itu tak dudukin, terus saya bawa tas, waktu itu tasnya buat 2 kamera. Udah, ada pengajian di mana, udah ke sana tak liput, dan itu free, tidak ada ininya. Berarti shooting sendiri, edit sendiri? Ya, kasihin ke klien, selesai. Pulang, harapannya cuma itu aja, mulung-mulung pahala dari, semoga bisa dihitung inilah jadi pahala jariah lah gitu. Udah nih ya, udah malam soalnya nih Mas. Oh iya nih, udah jam 12 kurang 3 jam. Mau bagi-bagi sembako. Iya betul, mau bagi-bagi sembako. Terima kasih Bang Andi Antoni. Siap. Direktur Presiden gitu. Bukan. Saya cuma kurir, drivernya aja. Kalau orang berilmu semakin merendah. Enggak. Masih belajar, masih perlu banyak belajar karena memang banyak orang di luar sana jauh lebih baik untuk kita pelajari. Kalau saya cuma diambil yang mungkin ada kebaikannya, sih ambil, yang ada keburukannya nggak usah diambil, itu aja. Terima kasih malam ini sudah jauh-jauh dari Jogja datang ke Blora. Bisa menyempatkan ngobrol sedikit biar menjadi motivasi kita semuanya untuk selalu semangat dalam bermedia. Insya Allah. Terima kasih Bang Andi Antoni. Ya, syukron, barakallahu fiik. Semoga perjalanan pulang ke Jogja selamat. Amin. Bisa berjumpa lagi di Jogja. Amin, insya Allah. Bisa ketemu di Muslim United di Lombok nanti. Insya Allah. Jadi karena kemarin road to MU-nya nggak jadi, Muslim United ketiga insya Allah di Lombok. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.